Teknologi contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya seperti HP. Kalau sekolah, laptop. Ini apa namanya? Ini namanya proyektor. Kalau di rumah, HP juga termasuk. Kemudian TV. Apa lagi? Mesin cuci termasuk apa enggak? Termasuk. Kalau saat bermain apa? Sepeda listrik ada di sini? Yang memakai sepeda listrik? Ada. Termasuk teknologi apa bukan? Ya, betul.
kita sering pakai. Kalau di rumah tadi apa? B. Mesin cuci. Kalau di sekolah? Juga ini proyektor. Terus apa lagi? Aplikasi belajar online. Ada yang di sini pernah menggunakan aplikasi belajar online? Contohnya apa? Nah, ada nggak di sini yang kelas ini kelas 5 kan? Tidak ada. Nah, itu kita tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional, coding dan kecerdasan artifisial. Tahu apa ini singkatan dari kecerdasan artifisial? Singkat dengan KA. Kalau ditanya kepanjangan dari K apa? Kecerdasan artifisial. Kemudian kedua, menguraikan 4 tahapan berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan, kemudian abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Kemudian 3, menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini ibu ada video pembelajaran, coba diperhatikan bersama ya. Pengenalan computational thinking. Diperhatikan ya. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan cepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir.
Nah, itu dia 5 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Dari video yang sudah diputarkan, siapa saja yang tahu apa yang dijelaskan tadi di video pembelajaran? Apa saja yang dijelaskan? Berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada berapa macam? Empat. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ini coba dibaca. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, apa? Bisa dibaca. Abstraksi. Bisa dibaca? Yang kedua, siapa yang mau membaca? Coba dari salah satu kalian siapa yang membaca? Abi Pak yang mana tadi? Abi coba membaca. Yang pertama itu apa? Apa itu? Siapa lagi? Dekomposisi membagi masalah kompleks Ya. jadi Ini yang bagian pertama. bagian kecil. Nah, yang kedua ini bisa dibaca? Jangan lupa ya. Yang kedua ini penggunaan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Yang ketiga, coba dilanjutkan Hanifah. Abstraksi. Coba baca sama-sama. Abstraksi. Fokus pada informasi yang lebih kaya. Kemudian yang terakhir, algoritma. Algoritma ini atau disebut dengan membuat langkah-langkah penyelesaian. Contohnya tadi yang ada di video, ada kalian perhatikan cara menyusun perlengkapan sekolah. Menyusun alat-alat ke sekolah, masukkan ke dalam tas. Yang pertama apa? Mengerjakan pilihan dari semua. Yang pertama siapkan dulu tas. Kemudian apa lagi? Setelah tas, buku apa saja boleh? Buku tentunya harus kita lihat dulu. Misalnya perlengkapan untuk besok. Besok misalnya pelajarannya apa? Misalkan IPAS. Berarti yang harus kita siapkan dulu pertama tas, kemudian lihat jadwal pelajarannya untuk besok. Misalkan buku apa pelajarannya IPAS. Jadi buku yang kita ambil itu buku pelajaran IPAS. Kemudian yang kedua, pensil, penghapus atau penggaris. Kemudian apa lagi yang kita siapkan? Bekal dan botol minum.
Bantalnya ditaruh dengan rapi pada tempatnya. Kemudian lipat selimut. Baru dibersihkan pakai sapu lidi. Contoh lain apa lagi? Siapa yang mau sebutkan contoh lain? Misalnya memasak mulut. Ada di sini yang tahu cara memasak? Di sini ada yang sudah bisa memasak? Ada. Yang perempuan bisa kan memasak? Kalau memasak apa saja yang pertama kita lakukan? Oh ya, misalkan masak nasi goreng, apa yang harus kita siapkan dulu? Kalau mau masak nasi goreng, yang pertama beras. Kemudian apa lagi? Berasnya setelah kita siapkan dimasak dulu. Setelah masak kan sudah siap menjadi nasi. Nah, kalau sudah siap menjadi nasi, yang pertama nasi dulu untuk kita goreng. Kemudian garam. Apa lagi? Royco. Kemudian itu untuk alatnya. Kalau untuk memasaknya, apa dulu yang pertama kita tuangkan? Yang kita siapkan kuali. Kemudian setelah kualinya panas, ya kita tuangkan minyak goreng ke dalam kuali. Lagi bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Yang pertama apa dulu? Yang pertama adalah bawang dulu. Setelah bawang baru kita kasih goreng cabai. Kemudian apa lagi? Baru kita goreng nasinya. Kemudian baru kita kasih bumbu seperti tadi garam. Kemudian royco. Paham? Kalau sudah paham, ini ibu buat kelompok. Tugas kelompoknya ini sama ya, menyusun tas sekolah dengan berpikir komputasional. Ini kita isi ya. Bentar ya, nanti yang masih kurang paham tanyakan sama ibu. Nah, ini kelompok A, kelompok B, kemudian kelompok C dan kelompok D. Ini kelompok D. Yang kelompok A ini aja ya. Di sini keterangannya menyusun tas sekolah. Yang pertama apa yang harus disiapkan? Ya, tas. Siap. Jangan lupa tulis nama tiap kelompoknya ya. Ini tadi kelompok C ya. Ibunya menyusun tas sekolah. Ini istilahnya yang pertama siapkan tas. Kemudian apa lagi latarnya ya. Nanti kalau tidak dapat taruh di sebelah. Hari ini tanggal 12 ya. Nanti ini ya. Susun yang rapi ya.
membaca doa. Pegang sama-sama tangannya.